Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mukhtar, NIM 20 023542011015, Prodi Agribisnis, kelas A1. Baiklah, saya akan mempresentasikan resume dari mata kuliah TPHP. Materi 1, komposisi kimia hasil tanaman. Komposisi kimia hasil tanaman terdiri dari 9. 1. Air. Pada umumnya air mencapai 70% sampai 90% berat bahan segar. Bahkan ada yang lebih besar dari 90%. Berat bahan segar seperti tomat, seledri, labu Jawa, semangka, dan sebagainya. Kalau untuk komoditi lain seperti serealia dan kacang-kacangan itu kandungan air kurang dari 10 sampai 20%. Kedua, karbohidrat. Sebagian besar zat padat dalam buah-buahan, sayuran, dan serealia adalah karbohidrat. Kandungan tanaman itu bervariasi, ada yang 2% berat bahan segar, ada yang 60%. Kemudian jenis karbohidrat yang pertama itu monosakarida. Monosakarida yang terdiri dari 5 atau 6 atom C. Kemudian monosakarida itu mengandung glukosa atau fruktosa yang terdiri dari 5 atau 6 atom C. Kemudian monosakarida itu mengandung glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang penting bagi pangan dan metabolisme tubuh. Jenis yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida adalah polimer dari 2 sampai 10 monosakarida yang contohnya itu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Polisakarida merupakan polimer yang terdiri dari 10 monomer monosakarida yang contohnya itu amilum atau patidextrin dan glikogen. 3. Protein. Meskipun kandungan protein dalam jaringan tanaman kurang dari 1% dari berat bahan segar, namun mempunyai peran penting yaitu sebagai unsur struktural membran sel dan sebagai biokatalisator pada sayuran. Kadar proteinnya itu kurang dari 0,5 sampai 3% dari berat bahan segarnya. Kemudian untuk buah-buahan, kadar proteinnya jarang melebihi 1,5% kecuali pada kedelai yang kandungan proteinnya lebih dari 40%. Kemudian nomor 4, lipid. Kandungan lipid buah-buahan dan sayuran biasanya 0,1 sampai 1% dari berat bahan segarnya. Kemudian 5, asam organik. Terdapat dalam jumlah sedikit dalam jaringan tanaman. Yang paling banyak terdapat dalam jaringan tanaman adalah asam alifatik, yaitu sitrat, tartarat, askorbat, dan malat, yang kadarnya dapat mencapai 3% dari bahan segarnya. Unsur nomor 6, unsur mineral. Kandungan mineral dalam jaringan tanaman biasanya dinyatakan dalam kadar abu. Kadar abu dapat bervariasi mulai dari 0,1% sampai 4,4%, bahkan mencapai 4,9% dari berat bahan segarnya. Kemudian 7, enzim. Berfungsi sebagai biokatalisator, juga berperan dalam metabolisme tanaman, berperan penting terhadap kualitas hasil tanaman dan dapat menyebabkan perubahan kualitas hasil olah. 8. Pigmen utama yang terdapat dalam jaringan tanaman adalah klorofil, karotenoid,
flavonoid, dan antosianin. Sebagian besar pigmen ini mengalami perubahan selama penyimpanan dan pengolahan. 9. Vitamin. Kandungan vitamin jaringan tanaman sangat bervariasi. Varietas, kondisi pertumbuhan, kemasakan, dan penanganan pasca panen, penyimpanan, dan pengolahan semuanya mempengaruhi kandungan vitamin. Kemudian materi 2, yaitu susut pasca panen. Susut pasca panen pangan hasil pertanian merupakan benda hidup dari proses metabolisme yang mempunyai sifat mudah rusak. Kemudian hasil pertanian setelah dipanen dapat mengalami kerusakan dan kehilangan komponen gizi, sehingga menyebabkan terjadinya susut pasca panen. Dan juga teknologi penanganan pasca panen rendah, jadi perlu penanganan pasca panen. Susut pasca panen dapat dibedakan menjadi 3 macam, yang masing-masing mempunyai implikasi ekonomis, yaitu susut fisik, susut kuantitas, susut kualitas, dan susut nilai gizi. Contoh susut pasca panen yang terjadi pada komoditi hortikultura yaitu kehilangan air, sayur menjadi layu, timbulnya noda-noda warna atau bintik-bintik hitam. Kemudian materi 3 yaitu pengaruh laju respirasi terhadap masa simpan suatu komoditi. Sayuran dan buah-buahan segar merupakan komoditas hidup. Tiap komoditas memiliki tekstur, ukuran teste, flavor, dan warna tertentu. Konsumen masyarakat mensyaratkan komoditas dengan ciri khas tersebut dan bebas dari cacat. Laju respirasi dipakai sebagai indikator aktivitas metabolisme dalam jaringan, sehingga dapat ditentukan umur simpan potensial komoditas. Produksi etilen dalam jaringan buah ada 2, yaitu klimaterik dan non-klimaterik. Contohnya pisang dengan salak. Masa simpan pisang relatif lebih singkat. Untuk salak sebaliknya. Lanjut respirasinya masuk kategori non-klimaterik, sehingga masa simpannya jika dibandingkan dengan pisang, salak lebih lama disimpan karena pisang masuk kategori komoditi yang mengalami respirasi klimaterik, di mana produk hormon etilen lebih cepat dibanding pada buah salak. Jadi intinya lebih ke masa simpannya. Ada yang cenderung masa simpannya singkat atau klimaterik, dan ada juga yang panjang karena mengalami respirasi non-klimaterik. Respirasi klimaterik dan buah non-klimaterik adalah buah yang memiliki kenaikan laju respirasi yang ke tingkat yang paling tinggi sebelum pemasakan, sehingga buah cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Sedangkan untuk buah non-klimaterik adalah buah yang tidak mengalami kenaikan atau perubahan laju respirasi. Kemudian materi 4, kerusakan atau perubahan komponen bahan pangan. Kerusakan bahan pangan akan mempengaruhi karakteristik fisik meliputi sifat organoleptik seperti warna, aroma, atau bau, tekstur, bentuk, dan rasa. Sebagian perubahan komponen bahan pangan akan mempengaruhi karakteristik kimiawi meliputi perubahan komponen penyusunnya seperti perubahan kadar air, protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Contoh kerusakan bahan pangan yang terjadi pada komoditi hortikultura yaitu sayur menjadi layu atau tekstur buah yang berkerut, timbulnya noda-noda, rasa asam karena disebabkan oleh pertumbuhan hamir atau bakteri asam laktat. Kemudian jenis kerusakan bahan pangan yaitu kerusakan fisik, kerusakan mekanis, kerusakan biokimia, kerusakan fisiologi, dan kerusakan mikrobiologi. Jenis kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme bentuk
itu seperti berjamur, busuk, berlendir, perubahan warna, seperti tali atau rapiness, kerusakan fermentatif, pembusukan bahan pangan berprotein atau perfection. Demikianlah hasil resume saya pada mata kuliah TPHP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.